Ya teman-teman, kembali lagi sama saya dan di sini paket PC lagi dan juga PC sudah ada di sini. Yang pertama kan hitam dan juga RGB lah, bisa dibilang seperti itu. Dan juga di sini penampakan PC-nya banyak RGB dan juga tipe casingnya ini dia tuh ATX, jadinya dia tuh agak tinggi, berbeda seperti biasanya. Meskipun umurnya ini dia tuh MATX ya, jadinya dia tuh ada longgar di bagian bawahnya sini, tapi masih bisa lah dipasang dengan RGB controller yang ada di sini supaya lebih RGB kelihatan banget lah. Karena biasanya di belakang, tapi kalau yang ini di depan untuk controller Fantech RGB-nya seperti itu. Dan di sini part-partnya semua. Dan di sini saya pakai PC dengan harga 7,2 juta yang dimana saya menggunakan Core i3 Gen 10 dan juga GTX 750 Ti yang ada di sini. Sebelum saya juga tukar aja part-part yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe teman-teman pojok kanan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu. Dan kita lanjutkan saja yang pertama. Saya menggunakan Core i3 Gen 10 10105F yang saat ini harganya tersebut juga agak tinggi ya, atau naik lah, berbeda seperti yang sebelumnya. Ini saya membeli dengan harga 1.050.000 kalau nggak salah ya, 1.050.000 kalau nggak 1,1 lah, harganya di pojok sini semua untuk harganya. 4 core 8 thread sudah sangat cukup sekali untuk bermain game maupun editing, cukup lah dengan terbilang harganya murah. Selanjutnya saya menggunakan ini mobonya MSI H510M Pro, ini yang satunya Pro ya, bukan yang A Pro. Saya membeli dengan harga 1.250.000 untuk saat ini. Kalau yang Pro dia itu ada 3 pin RGB-nya. Kalau yang A Pro tidak ada 3 pin RGB-nya. Jadinya ini lebih bagus. Sedikit lah, tapi tergantung kegunaan kalian, butuh 3 pin RGB atau tidak. Kalau yang di sini saya itu tidak terlalu butuh sih. Jadinya buat upgrade ke depannya lah, jika mengganti CPU cooler yang ada di sini yang menggunakan 3 pin RGB. Intinya seperti itu. Selanjutnya saya menggunakan ini untuk RAM-nya, RAM Team Delta T-Force ya, ini yang berwarna hitam seperti contoh yang ada di sini dan juga ada RGB-nya juga. Dengan harga sekarang 1.100.000 untuk yang ini, terbilang murah sih. Dan juga kecepatannya 3200 mAh. Mungkin dari segi kecepatannya akan turun ke 2663, kalau enggak ya ke 2933 sih, kurang lebihnya seperti itu. Karena tidak bisa tembus ke 3200, tahuku seperti itu untuk yang Gen 10. Selanjutnya saya menggunakan ini VGA-nya. VGA untuk box yang tidak ada di sini, karena saya itu membelinya second yang ada di sini dengan harga 1,3 juta. Ini adalah MSI GTX 750 Ti 2GB DDR5. Dari semua part yang ada di sini, cuma yang second cuma VGA-nya aja. Jadi maka dari itu lebih hemat menggunakan VGA second sih dari usernya. Tetapi sudah sangat cukup sekali lah untuk bermain game-game ringan yang nanti saya akan review lah di akhir video ini. GTX 750 Ti yang dimana dia itu masih cycle di bautnya juga, masih cycle pabrikannya lah, jadinya belum dibongkar maupun di service, jadinya masih aman untuk yang ini. Selanjutnya saya menggunakan CPU coolernya Johnsport CR1200 yang ada di sini, yang dimana dengan harga 140.000 dia tuh di sini ada RGB-nya dan juga fan-nya tersebut dia tuh RGB lah, supaya lebih memadai sama-sama RGB semuanya dari segi RAM-nya, fan case-nya, ya seperti itulah. Dengan menggunakan Johnsport CR1200 sudah sangat cukup sekali untuk mendinginkan Core i3 Gen 10. Anda bisa lihat aja habis ini untuk suhunya di akhir video juga pada saat saya review suhunya. Selanjutnya saya menggunakan ini SSD NVMe Weekend yang dimana dengan harga 480.000. Ini yang 256GB ya, bukannya 128GB. 480.000 ya, cukup murah sih kalau yang ini ya, di bawah 500.000 untuk kalangan NVMe 256GB. Ini juga rekomend sih kalau menurutku. Yang dimana garansinya tersebut dia tuh simple, berbeda seperti yang pada umumnya. Dan juga tambahan saya menggunakan hard disk juga 1 tera yang dimana di dalamnya ini menggunakan Seagate Barracuda 1 tera dengan harga 600.000 yang udah tertancap di bagian dalamnya sini. Nggak kelihatan sih kalau dari atas ya, karena ketutup dengan bracket dari casingnya. Mungkin yang agak mahal dari segi itunya ya, sehingga di harga 7 jutaan. Kalau misalnya memakai yang 500GB yang second bisa di bawah 7 juta sih, tapi tergantung kalian cari yang baru atau yang cari yang second. Intinya seperti itu. Selanjutnya saya menggunakan ini power supply-nya, power supply Aerocool United Power 500 watt, udah sangat cukup sekali untuk mengangkat Core i3 Gen 10 dan juga GTX 750 Ti, udah sangat cukup sekali lah. Yang dimana di sini dengan harga 440.000, udah 80 plus watt dan juga dia tuh kabelnya flat, jadinya enak lah kalau menata kabel di bagian belakang sini supaya lebih rapi dan juga gampang ditutup dari segi casingnya. Selanjutnya saya menggunakan ini juga SSD NVMe, tapi ini heatsinknya ya, bukan SSD-nya ya. Ini heatsinknya untuk mendinginkan ini NVMe Weekend. Seperti contoh yang ada di sini, dia tuh ada RGB-nya. Mungkin kelihatan sih dari segi kamera yang kalian lihat. Tapi saya kasih cuplikan aja seperti ini contohnya, dia tuh ada RGB di bagian NVMe-nya supaya lebih mendinginkan dan juga lebih berwarna lah dari segi RGB-nya. Ya supaya lebih rame sih.
Dan dia itu juga bisa sync ke MOBO maupun dari segi fan controller yang saya pakai ini di Vantex sebagai contoh yang ada di sini ya. Kalau saya mengganti warna biru, dia juga ganti warna biru dari segi ini heatsink M.2 NVMe-nya. Dan bagusnya seperti itu sih, yang dimana ini dengan harga 80 ribuan, 80 sampai 90 ribu lah untuk ini, untuk mendinginkan NVMe-nya. Karena NVMe biasanya tersebut dia itu terbilang panas, berbeda seperti SSD yang pada umumnya yang SATA 3. Selanjutnya saya menggunakan ini untuk casingnya, casing Cube Gaming Biron yang berwarna hitam dengan harga 380.000. Setiap daerah dia itu beda harga ya, ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal. Kalau di daerah Solo dia itu 380.000 untuk yang ini, serinya ATX, dan juga di bagian sini sirkulasi udaranya terbilang bagus kalau menurutku. Yang dimana pernah saya review di video yang lama. Ada dua tipe berwarna hitam dan juga putih. Dan juga yang terakhir saya menggunakan ini Vantex Tarpin FP301. Saya membeli dua port, jadi satu portnya tersebut ada 3 kali 2 6 fan, di bagian depan 3, atas 2, 1 di bagian belakang. Dan juga ada remote-nya seperti yang saya tunjukkan tadi, bisa diganti-ganti warnanya, mau warna ke oranye, ke kuning, ke biru, pink, dan juga ke RGB auto. Dia itu bisa semua, tinggal Anda atur aja di sini. Termasuk dia itu mengontrol dengan ini ya, heatsink NVMe-nya bisa sync ke controller ini. Dan semua totalnya sekitar 7,3 lah, bisa dibuatkan seperti itu. Rekomen atau tidak, tinggal Anda lihat saja di sini untuk mereview dan juga tampilannya seperti ini, menarik atau tidak. Itu aja dari saya, kita lanjutkan saja untuk mereview PC-nya yang ada di sini. Yo. Lanjut yang pertama, dari segi booting Windows-nya yang dimana menggunakan SSD NVMe Vigen. Dan kita tunggu aja seberapa cepat dia untuk booting Windows-nya. Dan dia mendapatkan 15 detik, terbilang cepat kalau yang ini. Karena standarnya SSD NVMe di 15 detik, kalau yang ini sama 15 detik terbilang cepat. Tapi terkadang di berbeda PC berbeda kecepatan meskipun sama-sama menggunakan SSD NVMe Vigen. Lanjut ke HDD Sentinel untuk mengecek kesehatan dan juga performa dari segi SSD maupun harddisknya. Yang pertama SSD NVMe-nya dulu, dia tuh 100% semua. Dari segi performa dan juga kesehatannya dan juga node-nya dia tuh perfect. Serta dari segi suhunya 30 derajat terbilang dingin kalau yang ini. Yang dimana menggunakan tambahan heatsink Cool Moon sehingga dingin di bawah 40 derajat. Lanjut ke harddisknya. Dia itu juga sama 100% semua dari segi performa dan juga kesehatannya. Dan juga node-nya dia itu perfect. Serta suhunya 27 derajat terbilang dingin kalau yang ini di bawah 30 derajat. Yang dimana saya menggunakan Seagate Barracuda yang baru, bukan second. Lanjut ke Crystal Disk Mark untuk mengecek kecepatan dari segi SSD NVMe-nya. Untuk membacanya mendapatkan 1870 dan juga menulisnya 1019. Dan jika kita bandingkan dari segi yang tertulis di dalam websitenya, dia itu up to-nya 3500 per 2500. Dan kalau kita bandingkan, dia itu terpaut sangat jauh sekali. Dari segi membacanya terpaut hampir 2 kali lipat, serta dari segi menulisnya terpaut 2 kali lipat lebih. Bisa dibilang kalau yang ini standarnya ketinggian banget, jadinya tidak sesuai dengan realitanya. Tetapi gak masalah kalau menurutku, yang penting di atas 1000 semua, dari segi membaca maupun menulisnya. Lanjut ke HW Monitor untuk mengecek suhu dari segi Core i3 Gen 10 menggunakan Johnspot CR1200 untuk minimal yang mendapatkan 31 derajat serta maksimal yang mendapatkan 62 derajat. Untuk minimal ya saya cuma diem aja di desktop, dia mendapatkan 31 derajat terbilang dingin kalau yang ini. Dan juga maksimalnya saya tes di Cinebench R15 5 kali berturut-turut dan dia mendapatkan mentok di 62 derajat terbilang dingin kalau yang ini. Masih di bawah 70 derajat, yang dimana saya menggunakan CPU cooler 2 pipa dan juga fan-nya 8 cm. Lanjut ke Cinebench R15 untuk OpenGL yang mendapatkan 104 fps, yang dimana saya menggunakan GTX 750 Ti 2GB, serta CPU yang mendapatkan 890 CP untuk kalangan Core i3 4 core 8 thread di Gen 10. Lanjut ke gamingnya, GTA 5
settingan 1080p dan juga settingan normal, dia itu mendapatkan 99 fps untuk yang ini. Terbilang masih lancar juga lah untuk bermain game GTA 5. Maupun di game roleplay dia itu juga sama, masih lancar lah di settingan normal maupun rata kiri. Masih sangat sanggup kalau yang ini. Lanjut ke Forza Horizon 4, settingan 1080p dan juga settingan medium, dia itu mendapatkan 45 fps. Kalau yang ini terbilang masih cukup lancar di settingan medium. Dan jika lo ingin mendapatkan FPS lebih, silahkan ganti ke settingan low. Mungkin bisa ke 50-60 fps untuk yang ini. Terbilang cukup nyaman lah untuk bermain game Forza Horizon 4. Lanjut ke Apex Legends, settingan 1080p dan juga settingan low, dia itu mendapatkan 69 fps untuk game yang ini. Terbilang lancar lah di atas 60 fps untuk yang ini di settingan rata kiri. Meskipun di settingan 1080p masih sangat bagus dari segi gambarnya, meskipun di settingan low. Lanjut ke Valorant, settingan 1080p dan juga settingan high, dia itu mendapatkan 209 fps. Kalau yang ini gamenya terbilang ringan untuk game Valorant, jadinya mendapatkan di atas 200 fps di settingan rata kanan. Sangat lancar sekali untuk yang ini. Lanjut ke game Dota 2, settingan 1080p dan juga settingan high, dia itu mendapatkan 84 fps. Kalau yang ini terbilang sama juga ringan. Dari segi gamenya di settingan rata kanan, dia itu mendapatkan di atas 60 fps. Jadi nyaman lah untuk game Dota 2. Lanjut ke Genshin Impact, settingan 1080p dan juga settingan low, dia itu mendapatkan 60 fps untuk yang ini. Kalau di settingan rata kiri, masih aman mentok di 60 fps dari segi settingannya. Dan kalau misal di settingan medium, dia itu akan turun ke 50-40an lah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi lebih aman ke settingan low untuk yang ini, Genshin Impact. Lanjut ke PUBG Steam, settingan 1080p dan juga settingan medium, dia itu mendapatkan 62 fps untuk yang ini. Terbilang cukup lah untuk bermain game ini di settingan medium. Tapi jaga-jaga kalau ingin lebih dari segi fps-nya, silahkan setting ke low maupun very low, masih sangat sanggup. Yang penting 1080p dari segi gambarnya. Lanjut yang terakhir dari segi Resident Evil 6, settingan 1080p dan juga settingan low, dia itu mendapatkan 44 fps untuk game yang ini. Kalau game Resident Evil 6 terbilang masih kurang lah. Jika lo menggunakan GTX 750 Ti, minimal di 1050 maupun 1050 Ti, supaya bisa mendapatkan 60 fps. Kalau yang ini terbilang masih kurang di game Resident Evil 6. Lanjut ke pengujian dayanya. Untuk minimalnya, dia itu mendapatkan 62 watt. Ini posisi diam aja di desktop, cuma tidak ngapa-ngapain, dia itu mentok paling bawah 62 watt, terbilang agak boros sedikit. Biasanya kalau terbilang irit di bawah 60 watt. Tapi kalau yang ini di atasnya, karena kalau yang ini banyak RGB-nya, seperti contoh dari segi CPU cooler, fancase-nya ada 6, serta dari segi RAM-nya maupun dari segi heatsink SSD-nya. Bisa dibilang full RGB untuk yang ini, dan jadi mendapatkan 62 watt, nggak masalah sih kalau menurutku untuk minimalnya. Lalu dari segi maksimal yang mendapatkan 158 watt. Kalau yang ini saat tes di game Resident Evil 6, settingan 1080p dan juga low, dia itu mentok paling tinggi di 158 watt. Kalau di rata-ratanya di 130 sampai 140-an lah. Bisa dibilang ini masih aman untuk dayanya, karena masih di bawah 200 wattan lah. Menggunakan GTX 750 Ti, dia itu mentok di 158 watt untuk yang ini PC-nya. Lanjut ke kesimpulannya, yang dimana dengan harga 7,2 juta rekomen atau tidak, kalau menurutku terbilang ya semi rekomen sih, tapi tergantung selera kalian. Kalau yang ini lebih cenderung ke mahalnya dari segi RGB-nya, seperti contoh fancase-nya, menggunakan Fanatec Turbine, serta ada heatsink SSD-nya yang ada RGB dan juga yang lainnya lah. Sesuai dari segi harganya, maupun menggunakan harddisk 1 TB juga, ya terbilang agak mahal sih, di harga 600 ribuan. Tetapi dengan harga segitu, kalian bisa mendapatkan penampilan seperti ini. Casingnya berwarna hitam dan juga banyak RGB, rame lah. Dan juga bisa diatur dari segi warnanya. Bisa dibilang menarik dari segi estetikanya dari PC-nya yang ada di sini. Intinya seperti itu, dan semua listnya ada di sini. Dan semua linknya ada di deskripsi. Tinggal beli aja jika kalian berminat untuk part-partnya yang ada di sini. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Dan juga jangan lupa like dan subscribe. Dan nanti videonya mengenai rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang ingin rakit PC. Dan terima kasih sudah menonton.